Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fitrianti, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Bangsa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan metode pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun mata kuliah eh, Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu perilaku organisasi dengan bobot 3 SKS dilaksanakan pada semester ganjil. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan membekali mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam mendeskripsikan perilaku organisasi. Pada mata kuliah ini akan dipelajari bagaimana motivasi, emosi, kepribadian, dan komunikasi dapat dipelajari secara sistematis. Kita mungkin telah mengobservasi perilaku orang-orang dalam hidup kita, tetapi kita belum memiliki alat untuk mengobservasi secara sistematis. Nah, saat inilah perilaku organisasi berperan dalam menganalisis orang-orang yang berada dalam suatu organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah satu, mahasiswa menjelaskan pengertian perilaku organisasi. Dua, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar perilaku individual. Tiga, mahasiswa mampu menjelaskan persepsi dan pengambilan keputusan individual. Empat, mahasiswa mampu menjelaskan nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Lima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep motivasi dasar. Enam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep motivasi dari konsep ke penerapan. Tujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar kelompok. 8, mahasiswa mampu menjelaskan tim kerja. 9, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komunikasi. Materi yang disampaikan pada 14 kali pertemuan adalah satu, pengertian perilaku organisasi, dua, dasar-dasar perilaku organisasi, tiga, persepsi dan pengambilan keputusan individual, empat, nilai, sikap, dan kepuasan kerja, lima, konsep-konsep motivasi dasar, enam, motivasi dari konsep ke penerapan, tujuh, dasar-dasar kelompok, delapan, tim kerja, 9, komunikasi. Pada awal perkuliahan, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan selama 1 semester. Tujuannya agar perkuliahan berjalan dengan baik, meliputi kehadiran, penilaian ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas-tugas yang diberikan. Adapun dalam penilaian diberikan dengan persentase, di mana UTS 35%, UAS 45%, dan tugas 20%. Metode pembelajaran yang saya lakukan dengan metode DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, penyampaian materi sesuai dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dan textbook yang dipakai. Interaktif, yaitu mahasiswa dapat secara aktif melakukan interaksi pembelajaran berupa tanya jawab, berdiskusi, menyampaikan pendapat mengenai sebuah kasus atau topik materi perkuliahan. Ini dapat saya sampaikan. Ini adalah contoh-contoh dari e-akademik yang dipakai di kampus kami, yaitu e-akademik UNB, Zoom Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Asesmen adalah penilaian dilakukan berdasarkan keaktifan mahasiswa dalam kelas maupun Zoom meeting, tugas-tugas yang diberikan, dan penilaian ujian yang diberikan pada tengah dan akhir semester.
Demikian pemaparan mata kuliah yang saya ampu. Berikut adalah video salah satu materi perkuliahan. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Kita akan membahas satu persatu apa itu nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai itu cenderung relatif stabil dan bertahan. Nah, contohnya adalah nilai yang kita pegang dibentuk saat kita masih kecil oleh orang tua, guru, teman, dan yang lainnya. Misalnya, sebagai anak kita diberitahu mana perilaku atau tujuan yang selalu diinginkan atau selalu tidak diinginkan. Nah, deskripsi dari nilai ini adalah keyakinan dasar bahwa sebuah mode tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan atau akhir keberadaan lawannya atau kebalikannya. Nah, dalam nilai ini mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seseorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Nah, yang kedua adalah memiliki atribut isi maupun intensitas. Keempat adalah atribut isi ini mengatakan sebuah mode tindakan atau akhir keberadaan itu penting. Nah, atribut intensitas menspesifikasikan seberapa pentingnya. Nah, kemudian ketika kita memperingatkan nilai dari intensitas, kita memperoleh sistem nilai orang tersebut. Nah, sistem nilai ini adalah sebuah hierarki berdasarkan sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Nah, pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nah, nilai ini memberikan dasar bagi pemahaman kita mengenai sikap, motivasi orang-orang, serta pengaruh persepsi kita. Nah, bagaimana kita dapat mengorganisasikan nilai? Ada dua yang kita bisa kelompokkan, yaitu yang pertama adalah nilai terminal. Nah, nilai terminal ini di sini adalah hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai oleh seseorang dalam hidupnya. Sebagai contoh, misalkan kesejahteraan dan kesuksesan, kemudian kebebasan, kesehatan, dan kebaikan serta arti hidup. Nah, yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Nah, contohnya itu adalah otonomi dan harapan diri, disiplin pribadi, kebaikan, dan orientasi sasaran. Nah, nilai-nilai pada generasi itu dikelompokkan menjadi kelompok kerja kontemporer. Nah, di sini kita bisa melihat tabel pada slide di sini adalah para peneliti telah mengidentifikasikan beberapa nilai-nilai kerja ke dalam kelompok atau generasi berbeda dari tiap angkatan kerja. Nah, karena kebanyakan angkatan kerja itu dimulai bekerja di antara umur 18 dan 23 tahun. Nah, di sini akan kita lihat kelompok kerja generasi baby boomers. Nah, merupakan sebuah kelompok yang dilahirkan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, mereka ini memasuki angkatan kerja dari pertengahan 1960-an sampai pertengahan 1980-an. Nah, hasil dari pencapaian nilai-nilai kerja dominan itu menunjukkan seberapa keras mereka bekerja dan menikmati hasil kerjanya. Kemudian generasi X ini dibentuk oleh globalisasi. Pada generasi ini mereka menghargai fleksibilitas, pilihan-pilihan hidup, dan pencapaian kepuasan kerja. Mereka sangat menjunjung tinggi persahabatan, kebahagiaan, dan kesenangan.
Kemudian generasi terbaru di angkatan kerja sekarang ini adalah generasi milenium yang tumbuh selama masa-masa sejahtera. Nah, mereka ini memiliki ekspektasi yang tinggi dan mencari arti pekerjaan mereka. Nah, nilai-nilai kerja yang dominan ini adalah seperti percaya diri, keberhasilan finansial, mengandalkan diri sendiri, namun tetap berorientasi pada tim. Nah, biasanya setia pada diri sendiri dan hubungan dari keluarga, teman-teman kerja gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Nah, biasanya individu itu akan mencari kecocokan pekerjaan. Nah, dalam sebuah teori ini mengidentifikasikan 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan itu menentukan kepuasan dan perputaran. Kemudian kecocokan orang dengan organisasi. Nah, pendapat para ahli ini bahwa orang-orang itu tertarik pada dan memilah organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Kemudian sikap. Sikap ini adalah pernyataan-pernyataan evaluatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Nah, apakah komponen utama sikap itu? Komponennya ini adalah ada komponen kognitif. Komponen kognitif ini opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Kemudian komponen afektif. Komponen afektif ini segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap dan direfleksikan dalam pernyataan. Kemudian komponen perilaku. Komponen perilaku ini adalah sebuah maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, di sini ada gambaran komponen sikap gitu ya. Nah, komponen gambaran sikap ini bisa dijelaskan bahwa komponen kognitif itu adalah opini atau mengevaluasi. Jadi di sini ada beberapa ilustrasi ya, misalkan individu itu mengharapkan promosi, tapi yang dipromosikan adalah rekannya. Nah, kemudian orang tersebut tidak menerimanya gitu ya, tidak menerimanya. Nah, ada kemudian merasa atasannya tidak adil terhadap orang tersebut. Kemudian perasaannya adalah orang tersebut tidak menyukai atasannya gitu. Kemudian perilaku atau tindakan yang diambil itu mungkin dia akan mencari pekerjaan lain atau berpindah gitu ya, berpindah untuk mencari pekerjaan. Nah, itu adalah gambaran dari sikap-sikap negatif terhadap atasan. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kemudian apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Nah, ada riset yang mengatakan sikap itu mengasumsikan bahwa sikap secara umum berhubungan dengan perilaku. Sikap itu yang dimiliki seseorang itu menentukan apa yang mereka lakukan. Kemudian sikap itu mengikuti perilaku, mengilustrasikan efek disonansi kognitif, yaitu setiap ketidakcocokan antara dua atau lebih sikap atau antara perilaku dan sikap. Nah, pakar Festinger berpendapat bahwa semua bentuk inkonsistensi adalah tidak nyaman dan individu akan berusaha untuk menguranginya. Nah, mereka akan mencari kondisi stabil, yakni bagaimana meminimalisasikan disonansi. Nah, keinginan untuk mengurangi disonansi tergantung dari 3 faktor. Nah,
Yang pertama adalah pentingnya elemen-elemen yang diciptakan dan tingkat pengaruh kepercayaan yang kita miliki. Nah, faktor ketiganya ini adalah imbalan dari disonansi. Kemudian kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristiknya. Nah, apa sajakah sikap kerja yang utama? Yang pertama adalah kepuasan kerja, di mana seseorang itu dengan tingkat kepuasan yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya, sedangkan seseorang dengan level yang rendah memiliki perasaan negatif. Yang kedua adalah keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja ini mengukur tingkat di mana orang-orang mengidentifikasikan secara psikologis dengan pekerjaannya dan menganggap kinerja mereka itu dihargai, penting untuk dinilai. Kemudian komitmen organisasi. Jadi seorang pekerja itu mengidentifikasikan sebuah organisasi, tujuan serta harapannya untuk tetap menjadi anggota. Pekerja yang berkomitmen akan semakin kurang terlibat dalam pengunduran diri. Sekalipun mereka tidak puas gitu dengan keadaan atau kondisi organisasi tersebut, tapi mereka memiliki rasa kesetiaan terhadap organisasi. Pekerja yang tidak berkomitmen, yang merasa kurang setia pada organisasi, cenderung menunjukkan tingkat kehadiran di tempat kerja yang lebih rendah. Nah, apa yang memunculkan kepuasan kerja? Kepuasan kerja itu berkorelasi positif dengan kepuasan hidup, sikap, dan pengalaman dalam hidup, dan pengalaman kerja. Nah, interdependensi, umpan balik, dukungan sosial, dan interaksi dengan rekan kerja di luar tempat kerja terkait erat dengan kepuasan kerja, bahkan karakteristiknya dari pekerjaan itu sendiri. Baik, demikian presentasi atau materi dari pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Sudah cukup, Bu? Baik, sudah jelas. Jelas, Bu? Sudah jelas, baik. Demikian pertemuan hari ini. Semoga bisa menambah ilmu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.